Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rahmawati, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebab lupa dan kiat mengurangi lupa. Apa sih yang dimaksud dengan lupa? Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau mereproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Lupa bukan berarti hilang ingatan. Hilang ingatan adalah hilangnya kemampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali yang disebabkan oleh hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Apa saja penyebab lupa? 1. Gangguan konflik antara item-item informasi. 2. Tekanan terhadap item-item yang sudah ada, baik disengaja atau tidak. 3. Perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. 4. Perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. 5. Tidak pernah digunakan materi pelajaran yang sudah dikuasai. 6. Perubahan urat saraf otak. 3 bagian otak manusia. 1. Neokorteks atau otak manusia berfungsi untuk menganalisa. 2. Limbik system atau otak mamalia berfungsi untuk mengontrol emosi. 3. Brainstem atau otak reptil berfungsi untuk survival atau bertahan hidup. Penanganan lupa. 1. Overlearning merupakan upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning dapat terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tertentu dengan cara di luar kebiasaan. Sebagai contoh, pembacaan Pancasila setiap hari Senin pada upacara bendera memungkinkan siswa memiliki pemahaman lebih mengenai materi pendidikan Pancasila. 2. Extra study time merupakan upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi waktu aktivitas belajar. Penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajarnya. 3. Mnemonic device lebih sering disebut mnemonic saja, berarti kiat-kiat khusus yang biasa dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam memori siswa. Ragam mnemonic ini banyak ragamnya, tetapi yang paling menonjol adalah sebagai berikut: A. Rima, B. Singkatan, C. Sistem kata pasak, D. Model losai, E. Sistem kata kunci. Transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Transfer belajar teori disiplin formal. Transfer belajar hanya dapat terjadi bila diperkuat dan didisiplinkan dengan latihan-latihan yang keras dan terus-menerus. Transfer belajar teori identik. Transfer hanya akan terjadi bila dalam situasi yang baru terdapat unsur-unsur yang sama atau identical elements dengan situasi terdahulu yang telah dipelajari. Transfer belajar teori generalisasi. Dalam teori generalisasi, transfer bisa terjadi bila situasi baru dan situasi lama telah dipelajari, mempunyai kesamaan prinsip, pola atau struktur, tidak kesamaan unsur-unsur. 4 kategori transfer belajar Gagne. 1. Transfer positif, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. 2. Transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. 3. Transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi.
4. Transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Faktor penyebab transfer belajar: 1. Inteligensi, 2. Sikap, 3. Materi pelajaran, 4. Sistem penyampaian guru. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.